Edi Anggoro, pengacara dari Teddy Hartono, seorang pengusaha baja ringan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang tidak hadir dalam persidangan terkait gugatan merek Kaso. Menurutnya, ketidakhadiran DJKI menghambat upaya kliennya untuk mencari keadilan dalam perseteruan merek dengan perusahaan besar. Ya harusnya kan memang Dirjen Haki ini bertanggung jawab ya, karena memang produknya itu kan produk Dirjen Haki. Jadi orang yang memegang merek itu dia mendapatkan haknya itu dari negara, dalam hal ini pemerintah ya, khususnya DJKI yang punya kewenangan itu. Jadi harusnya tidak tepat nih kalau misalnya si pemegang merek seolah-olah dia berjuang sendirian. Harusnya gitu ya, ketika dia daftarkan merek, ini kan ada proses panjang nih, mulai dari pendaftaran, pengumuman, kemudian dari pengumuman itu kemudian bisa jadi ada perlawanan dari orang yang ngerasa punya merek yang sama gitu kan, terus ada pemeriksaan substantif lagi. Setelah pemeriksaan substantif baru nanti dia ada usul tolak atau dia akan ditolak tetap, baru didaftar gitu kan. Jadi ini proses panjang. Harusnya kan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini DJKI memposisikan dia punya produk mau dibatalkan. Nah, harusnya kan dia ikut fight nih bersamaan dengan siapa si pemegang merek, idealnya kan begitu ya. Nah itulah yang harusnya dikerjakan atau peran yang dilakukan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual dalam hal ada gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar, yang sudah dia berikan gitu. Dan kalau sampai sekarang gugatannya seperti apa Pak? Sampai saat ini yang pasti Ditjen KI nggak hadir. Dari awal? Dari awal Pak. Jadi padahal sebenarnya kan ya dia harus membantu mempertanggungjawabkan tadi kan ketika dia sudah memberikan sertifikat kepada kita. Tapi ini enggak, kita kayak memperjuangkan diri kita sendiri kan. Tapi ya sudahlah, kita melihat argumentasinya pun argumentasi yang dalam tanda kutip dipaksakan gitu ya. Karena mudah-mudahan kalau memang pengadilannya hakimnya fair, ya kita punya banyak contoh perbedaan satu kata itu dianggap merek yang berbeda ya. Berkali-kali di persidangan kita contohkan misalnya merek Bose, orang kan semua tahu Bose speaker, mobil bagus mereknya Bose, kita beli speaker biasa merek Bose gitu ya. Ternyata untuk jenis barang yang sama dia punya pesaing mereknya Brose, BROSE, yang ini Bose, terdaftar dua-duanya nggak ada berantem gitu ya. Nah ini merek Tasso dengan merek Traso. Ya dengan logika yang tadi harusnya sama dong perlakuannya gitu ya. Cuma mungkin Bose tidak mengganggu pelaku usaha yang kecil. Ya kan si Brose. Nah ini si Tasso yang besar mengganggu pelaku usaha yang kecil gitu kan. Jadi ini kayak apa ya? Kayak strategi bisnis yang menggunakan instrumen hukum kan gitu ya. Padahal harusnya fight aja di pasar. Ya kan kalau pasar memang ternyata menganggap Tasso unggul, ya harusnya Tasso gak usah pusing, ya kan? Tapi kenapa dia harus masuk ke yang begini-begini? Nah harapan kita pengadilannya bisa melihat fakta-fakta itu gitu ya, sehingga kayak gugatan yang Traso ini ya harus ditolak lah gitu ya. Belum lagi misalnya melihat record dari penggugat ini kan, PT Tata Logam ini yang sudah beberapa kali kalau ada kompetitor yang dalam tanda kutip kan, yang dalam tanda kutip berbahaya gitu ya buat usahanya dia gitu ya, kemudian menyerempet mereknya dia, padahal sebenarnya dari sisi hukum merek bisa dibedakan, dia mulai tuh masuk ke pidana dan lain-lain gitu ya. Itu jadi benar-benar kita anggap ya kalau istilah yang sekarang sering muncul kriminalisasi, jadi kayak kriminalisasi lah ya kan. Itu istilah yang muncul kan. Kalau ini mungkin kalau bahasa yang ini kan berusaha menggunakan haknya yang diatur undang-undang kan, tapi kan intinya adalah menyebabkan pesaing dia yang potensial ini ya jadi takut lah, jadi mundur kan, ngapain gitu kan. Kalau udah dipidana kayak Pak Teddy ini kan sudah 2 kali kan dia dipidana dan semuanya kan bebas semua. Cuma kan jangan dipikir ya udah buktikan aja, nggak begitu dong mikirnya dong. Orang ketilang aja ngelihat polisi deg-degan, apalagi diperiksa sebagai tersangka kan. Itu kan jadi logik yang begitulah yang mau kita pakai gitu. Mudah-mudahan hakim bisa punya pandangan itu kan, karena kita melihat sebenarnya pidana ini bisa jalan
ketika perdataannya terbukti. Ya kan, kalau misalnya perdataannya tidak terbukti, maka pidananya nggak akan pernah jalan. Jadi harapan kita sidang perdata yang seperti ini, gugatan-gugatan ini, ya hakim harus melihat fakta tadi yang bisa adil lah menegakkan itu, gitu ya. Karena kita juga punya ketakutan kalau melihat misalnya Tata Logam ini pemain besar, gitu ya, dengan desas-desus bahwa pengadilan kita dalam tanda kutip ada isu tentang integritas, kan kita jadi deg-degan kan sebenarnya kan. Nah, harapan kita hakim kita ini yang megang perkara ini bisa dengan integritasnya, dengan ya kewibawaan dan marwahnya dia bisa memutus dengan adil kan, sehingga mau nggak mau nggak nyampe lagi tuh nanti ada laporan polisi yang ketiga lagi gitu kan. Itu pasti kita cukup selesai di situ gitu Pak. Tapi untuk pihak kementerian sendiri, pihak kita sendiri bisa dipanggil atau dimintai dalam persidangan? Sudah Pak, kita melihat. Jadi sebenarnya pada saat yang bersamaan Pak, ada 2 gugatan nih Pak. Ya, jadi ini Pak Teddy Hartono ini digugat. Tapi ada satu perkara lagi, merek Kaso, itu kita yang gugat. Kenapa kita gugat Pak? Karena kita temukan ya, menurut undang-undang nggak boleh orang mendaftarkan jenis barang. Misalnya gini, produknya kopi, dia daftarkan kopi, nggak boleh Pak. Ya, handphone, dia daftarkan handphone, nggak boleh Pak. Nah, Kaso logam itu Pak, Kaso logam itu jenis barang Pak. Terus dia daftarkan Kaso, sehingga orang yang lain nggak bisa pakai nama Kaso. Seorang pengusaha baja ringan, Teddy Hartono, yang dikenal melalui penjualan produk merek Kasolun, Kasomas, Traso, dan Sunplus, kini tersandung masalah hukum. Teddy, yang memiliki reputasi menjual produk berkualitas dengan harga lebih murah dibandingkan pesaingnya, termasuk Tata Logam, mendapat perhatian lebih dari perusahaan pesaing tersebut. Lebih lanjut, pengusaha baja tersebut angkat bicara mengenai alasannya untuk membatalkan merek Kaso. Menurut Teddy, tindakannya bukan dilandasi kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum. Teddy Hartono menjelaskan bahwa istilah Kaso sudah lama digunakan di kalangan industri baja dan konstruksi sebagai istilah umum untuk menyebut rangka atau batang baja. Dia berpendapat bahwa mendaftarkan kata umum sebagai merek adalah tindakan yang dapat memonopoli bahasa sehari-hari dan berpotensi merugikan banyak pelaku usaha lainnya. Kepemilikan saya itu punya merek Kasomek. Nah, Kasomek itu sebenarnya sudah terdaftar, tapi mereka lakukan gugatan pembatalan. Ya, hakim waktu itu menerima lah alasan mereka. Ya mungkin ada kesalahan pendaftaran saya karena ada beda warna, yaitu hakim lah yang menilai. Kita intinya udah menerima, udah legowo, udah terima. Tapi yang sangat disayangkan itu ketika saya sudah tidak produksi sampai pada batas sertifikat hak saya itu 8 Januari 2024 itu pembatalan atau pencoretan mereknya di DJKI. Terakhir saya memproduksi dan saya menjual itu 23 November 2023. Nah, tapi atas barang yang saya produksi pada saat saya punya sertifikat itu dilaporkan di Polda Bengkulu waktu itu. Ya, tapi untuk kasus itu sebenarnya sudah selesai karena kemarin kita menang pra peradilan, putus di tanggal 30 Agustus 2000. Iya, 50 hari tapi jadi tersangka. Iya, dan itu buat saya cukup berat ya itu. Jadi kriminalisasi sebenarnya. Nah, kurang lebih lah bisa dikatakan seperti itu. Ada pemaksaan kriminal lah kalau saya itu. Terus langkah berikutnya Pak? Langkah berikutnya sebenarnya ya masih sekarang saya mau mempertahankan sebuah ide merek yang saya buat itu kan namanya Traso. Ide merek itu tercipta itu dari 2 kata trust dengan kata solid. Nah, jadi saya gabungkan 2 unsur itu. Sebenarnya karena saya juga ngelihat maksudnya kondisi merek ini adalah bentuk dari saya punya merek yang awal. Saya punya merek awal itu ada tagline-nya itu saya punya bajaringan itu merek Sunplus, merek saya yang awal. Nah, tagline saya itu bajaringan berkualitas, kuat dan kokoh. Nah, berkualitas itu kan artinya kan kita memberikan jaminan, kepercayaan tadi. Nah, jadi aku ciptakan sebuah merek itu dari filosofi tagline itu. Gitu. So-nya itu solid, kokoh dan berkualitas ya kan, kuat dan kokoh.
Pak Teddy, kalau dari paparan Pak Teddy tadi, dari pihak Dirjen Haki ini ada konfirmasi nggak sampai nama itu dicoret? Yang mana nih? Yang sekarang lagi digugat di pengadilan niaga itu merek Traso. Dari awal kita daftar tidak ada pihak yang berkeberatan. Jadi tidak ada orang yang berkeberatan atas pendaftaran merek Traso itu sendiri. Nah akhirnya sertifikat merek dikeluarkan DJHKI itu di 2023. Tanggalnya saya lupa sih, saya mesti lihat lagi di itu sertifikat merek. Nah dan itu saya daftarkan di 2 kelas. Kelas 6 itu untuk baja ringan, kaso metal, kanal C atau rank lah ya. Nah satu lagi di kelas PVC, PVC plafon gitu. Jadi dua kelas ya dari merek Traso ya. Sekarang mereka gugat kita di pengadilan ya, nggak sedang berproses sekarang ya. Tapi dengan dasarnya Haki itu berarti seharusnya nggak perlu digugat seperti itu ya Pak? Iya harusnya sih dengan kondisi. Nah ini yang sangat saya sayangkan juga satu, di JHKI itu ini kan ada 2 nih, ada 2 kasus berjalan antara saya dengan dia. Satu dari pihak mereka menggugat kita, kedua pihak kita kan menggugat untuk pembatalan merek Kaso kan. Yang lucu gini, pada saat kita menggugat merek Kaso, hari pertama dipanggil sidang, terus kemudian ini menjawab jawaban di sidang perdata pertama itu langsung datang itu pihak DJKI. Nah ini ada apa gitu? Giliran saya yang menggugat dari awal sampai persidangan sampai hari ini mungkin udah yang ke berapa belas ya? Udah jalan itu ya. Belum pernah satu kali pun DJKI hadir. Iya, padahal kan sertifikat ini kan bukan saya yang ngarang sendiri, bukan saya yang ciptakan sendiri, tapi kan itu diproses di DJKI melalui proses mulai pendaftaran, pemeriksaan awal, kemudian pemeriksaan ahli-ahli ya kan, sampai di level dirjen pada saat untuk pengeluaran sertifikatnya itu kan gitu. Kan berarti kan sudah berapa tahapan proses kita lalui gitu. Kok kalau kayak gini kok seolah-olah kita dikasih sertifikat tapi mana nih perlindungannya gitu loh. Ya. Udah berapa lama berjalannya? Sidang ini udah keberapa? Udah lama sih, 2 bulan lebih ya sudah ya. Sudah 2 bulan lebih, sudah hampir 2 bulan lebih lah. Udah masuk bulan ketiga ini. Dalam sidang itu disebutin nggak Pak Teddy terkait DJHKI itu kan sudah mengeluarkan itu? Iya. Seharusnya kan ada surat Pak, mungkin surat permintaan rekomendasi dari Pak Teddy untuk. Oh sudah, kita udah minta ke pengadilan untuk hadirkan gitu. Karena sangat penting kehadiran DJKI itu dalam kasus ini gitu loh. Karena apa? Mereka yang punya mengeluarkan sertifikat kan gitu loh, bukan kita gitu loh. Kecuali kalau kita sendiri, ini kok kita yang dikasih sertifikat tapi kita yang disuruh mempertahankan diri kita sendiri gitu loh, tanpa bantuan lembaga yang mengeluarkan sertifikat.